Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto, berpesan kepada anak asuhnya jelang laga melawan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Garuda Muda diminta jangan gentar dan tidak boleh buat kesalahan. Garuda Muda akan memulai petualangannya di grup C Piala Asia U17 melawan Korsel. Laga ini akan digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 4 April 2025, pukul 22, waktu Indonesia Barat. Korsel menyandang status finalis Piala Asia U17 edisi 2023 sehingga diyakini bakal menyulitkan Timnas U17. Untuk itu Nova berharap para pemainnya tidak kalah sebelum bertanding. Korea menjadi salah satu tim yang terkuat di grup ini. Tapi saya berharap pemain punya mental yang kuat dan kami bisa tampil maksimal melawan Korea, kata Nova saat memberikan keterangan. Pertandingan pertama pasti sulit, baik bagi kami maupun bagi Korea. Itu yang saya tekankan kepada pemain agar tetap fokus dan disiplin demi meraih kemenangan besok di laga ini, ujarnya. Adapun Timnas U17 kehilangan salah satu pemain terbaiknya jelang Piala Asia U17. Tristan Ibrahim terpaksa harus dicoret karena masalah cedera. Nova berharap absennya Tristan bisa digantikan pemain lain dengan baik. Sebanyak 25 pemain sudah ditetapkan Nova untuk masuk skuad final Indonesia di Piala Asia U17. Kondisi pemain sangat baik secara mental, fisik, maupun taktikal pemain cukup memahami. Saya harap mereka bisa tampil maksimal melawan Korea, ucap Nova. Sadarkah kalian ada sebuah dilema besar yang menghantui pelatih Timnas Indonesia? Dilema tentang seorang pemain yang hampir tak pernah melakukan kesalahan, juga seorang bek yang jarang sekali kita menyaksikan ia tampil buruk. Namun, anehnya ia kerap kali hanya menjadi cadangan ataupun sekadar pemain pelapis, dialah Rizky Ridho. Ketika Ridho dipercayai menjadi starter, ia tak sekadar hanya mengisi posisinya. Ia menjaga pertahanan timnas seolah nyawanya sendirilah ada di sana. Ia menghalau serangan seolah tak ada hari esok. Ia bertarung memang dengan ketenangannya, namun disitulah letak keganasan seorang pemain bernama Rizky Ridho. Kita tentu masih ingat bagaimana hinaan dari pihak Bahrain yang menyerang telak bangsa Indonesia. Ia mengatakan kalian punya 300 juta orang tapi masih mengambil pemain dari Belanda dan Inggris. Sebuah sindiran yang tajam, sebuah ucapan yang meremehkan pemain lokal kita. Seolah-olah dari ratusan juta rakyat Indonesia, tidak ada satupun pemain kita yang cukup hebat untuk bersaing dan berdiri dalam menghadapi mereka. Dan disitulah Rizky Ridho membungkam mulut pelatih itu dengan caranya sendiri. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, ia tidak membalas dengan ocehan, ia menjawab dengan sebuah kegilaan. Rizky Ridho bukan hanya pemain lokal, Ridho adalah simbol juga sebagai bukti bahwa Garuda tidak hanya terbang sendiri dengan pemain diaspora. Bocah ini adalah bukti bahwa di tanah ini masih terlahir seorang Spartan, yang siap menjaga merah putih di lini pertahanan Timnas Indonesia. Awalnya Bahrain datang ke laga ini dengan keyakinan besar di benak mereka membobol gawang Timnas Indonesia. Bukanlah perkara sulit, untuk tim yang pernah mereka kalahkan yaitu Australia. Australia saja mampu membobol gawang Timnas Indonesia sebanyak 5 kali. Mungkin yang mereka pikirkan mencetak 2 atau 3 gol ke gawang Indonesia hanyalah soal waktu. Mungkin, mereka mengira pertahanan Garuda akan rapuh dan kembali runtuh seperti saat melawan Australia. Namun, sungguh sial bagi Bahrain. Mereka tidak sadar bahwa malam itu mereka berhadapan dengan tembok yang berdiri sejajar. Tembok itu sungguh sangat menakutkan. Trio back yang hanya sekali kalah itu, akhirnya bersatu kembali dan salah satu diantaranya adalah talenta bertahan paling berbakat yang dimiliki negeri ini bernama Rizky Ridho. Saat timnas melawan Australia, kita melihat gawang begitu rentan. Setiap kali gelandang bertahan tertembus atau fullback kita dilewati, jantung pertahanan kita seolah berhenti, dan seketika mati. Maka kali ini berbeda, di sana ada Ridho, di sana ada seorang prajurit pertahanan yang tak kenal lelah. Di sana ada pemain yang bukan hanya menutup celah, tetapi membentengi seluruh pertahanan timnas dengan sepenuh jiwa dan raganya. Media Belanda, ESPN NL,
Salut melihat penyelamatan krusial Rizky Ridho yang bikin timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Media yang berkantor pusat di Amerika Serikat ini tak segan memberi pujian kepada bek milik Persija Jakarta itu dengan memberikan emoji tepuk tangan. Penyelamatan krusial Rizky Ridho di laga timnas Indonesia versus Bahrain, bola meluncur mulus dan selangkah lagi masuk ke gawang timnas Indonesia. Beruntung, Rizky Ridho tampil sigap dengan menyundul bola keluar lapangan. Berkat aksi Rizky Ridho, keunggulan 1-0 timnas Indonesia atas Bahrain yang didapat di menit 24 lewat gol Ula Romeni bertahan hingga akhir laga. Timnas Indonesia pun memperbesar peluang lolos Piala Dunia 2026 atas kemenangan ini. Hingga matchday 8 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka. Unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, merasa nyaman bermain dengan Rizky Ridho sebagai tandemnya di lini belakang. Jai Idzes kembali membentuk benteng kokoh di lini belakang timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling menonjol pada laga tersebut. Pemain Persija Jakarta tersebut mencatatkan 60 sentuhan, 37 umpan dengan akurasi 78%, 1 crossing sukses, 3 umpan lambung sukses, 1 kemenangan duel darat, dan 2 kemenangan duel udara. Selain itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut itu juga melakukan 2 intercept, 1 tackle, serta 6 sapuan. Salah satu sapuan yang paling diingat publik terjadi saat dirinya menghalau sontekan pemain Bahrain yang hampir masuk ke gawang Indonesia pada menit ke-48. Jai Idzes memuji Rizky Ridho sebagai salah satu pemain terbaik dalam timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut dinilai punya banyak potensi. Pria yang kerap dijuluki Bang Jai oleh supporter tersebut, senang bertandem dengan Rizky Ridho di lini belakang. Saat diwawancara Jai Idzes mengatakan, "Saya sudah katakan di wawancara terakhir, saya sangat menghormatinya. Ridho adalah salah satu pemain terbaik yang kami miliki. Saya pikir dia adalah salah satu pemain yang memiliki potensi dalam tim. Jadi saya senang bermain dengannya," kata Idzes ketika ditemui awak media di Mix Zone SUGBK. Ketika ditanya lebih suka bermain dengan siapa, Jai Idzes mengaku tak ada perbedaan antara Mes Hilgers dan Rizky Ridho. Keduanya sama-sama pemain berkualitas dan timnas Indonesia beruntung memiliki 2 nama bagus di lini pertahanan. Saya pikir keduanya pemain bagus. Mes bermain di level tinggi, kadang kami mudah berkomunikasi karena dia berbahasa Belanda juga. Kalau sama Ridho, kami berbicara dengan bahasa Inggris tetapi ya sama saja. Keduanya pemain bagus dan punya kualitas. Saya pikir kita beruntung dan senang punya mereka dalam tim, ujar Jai Idzes. Into the other one. Marcelino! Did he wait too long? No, he did not. I thought he missed his chance. Patrick Kluivert, tidak sabar pimpin timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Kami sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia makin dekat. Arsitek tim asal Belanda itu mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Kluivert akan memimpin timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025 ini. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Australia dalam matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah itu, tim Garuda akan meladeni perlawanan timnas Bahrain dalam partai ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Menjelang debut bersama timnas Indonesia, Kluivert menyampaikan perkembangan terkini. Ya, dengan presentasi, semuanya sangat fantastis dan terorganisasi. Tetapi, sekarang ini nyata, ujar Kluivert dalam YouTube Timnas Indonesia. Saya benar-benar menantikan untuk memulai dengan para pemain. Masa-masa yang menyenangkan di depan, jadi kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Jadi, saya sudah tidak sabar untuk memulai latihan dengan para pemain Timnas Indonesia dan tentu saja pertandingan, ungkap juru taktik tim berusia 48 tahun itu.
Kluivert telah memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi Australia Bahrain, tetapi jumlah itu belum termasuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang masih menunggu pengesahan perpindahan federasi di FIFA. Dalam klasemen sementara grup C, Australia dan timnas Indonesia hanya dipisahkan 1 poin. Australia berada di peringkat kedua dengan 7 angka, sementara timnas Indonesia di posisi ketiga lewat nilai 6. Dalam pertemuan pertama grup C di SUGBK pada 10 September 2024, timnas Indonesia yang ketika itu masih dilatih oleh Shin Tae-yong berhasil mengimbangi Australia 0-0.